Oke. Nah, dokter, memang banyak ya dokter ya, masyarakat mungkin yang mengatakan, wah, kalau corona udah pasti mati dan lain sebagainya. Serem juga ya dok ya. Kalau kita dengar nih dok, itu serem juga tuh dok. Ini gimana dok? Seperti yang dikatakan Pak Yusron tadi, kalau misalkan informasi bisa mempengaruhi imun, silakan dokter. Ya, memang benar. Jadi rasa bahagia, euforia, ya semangat, optimisme itu bagus untuk daya tahan tubuh ya. Stres tentunya itu akan menekan ya imunitas tubuh, justru akan membuat seseorang itu down ya, kondisi fisiknya maupun mentalnya. Jadi memang kalau kita berbicara COVID ini, kalau di awal-awal ya kita menerima informasi bagaimana hasil-hasil penelitian di Wuhan terutama ya yang pada saat awal-awal itu angka kematiannya sangat rendah sebenarnya, ya terendah sebenarnya. Ya, kita khususnya di Indonesia dan NTB bahkan itu lebih rendah lagi, ya. Coba kalau kita lihat kasus yang meninggal dari sekian yang ada ini ya 2, ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan juga edukasi bahwa selama imunitas bagus, ya, bahkan bisa menimbulkan orang itu tidak bergejala, artinya tidak terjatuh dalam posisi sakit. Dia terpapar bisa terkena, ya, tetapi tidak menimbulkan sakit, tidak menimbulkan gejala. Nah, coba kita lihat kasus-kasus yang meninggal. Kalau saya boleh mengatakan itu pasien ada yang namanya komorbid, penyakit penyerta. Ya, inilah yang memperberat kondisi, memperparah. Contoh yang dikatakan komorbid ini ada misalnya penyakit kronis, orang yang punya kencing manis, ya, orang punya darah tinggi, ya, kemudian orang yang punya mungkin penyakit pendahulu di paru-paru, asma, atau mungkin istilahnya PPOK ya, penyakit paru obstruksi kronis ya. Hal-hal seperti itu yang biasanya menyebabkan kematian, atau yang menyebabkan yang dalam kondisi imunitas itu rendah, contohnya pasien lansia, orang tua biasanya, atau mungkin anak-anak. Tapi yang paling banyak itu adalah yang ada komorbidnya ini ya, penyakit penyerta ya. Tapi kalau tidak ada, coba kita lihat berapa yang sembuh sekarang, sudah banyak yang sudah sembuh. Yang kita lihat lagi yang sedang dirawat dengan posisi COVID, status COVID positif, kondisi umumnya baik-baik saja. Selalu kita melihat press release kondisi semakin membaik. Ya, itu artinya sebenarnya tidak menimbulkan ketakutan yang berlebihan lah ya. Semua orang takut terkena, tetapi jangan sampai terlalu berlebihan ketakutan itu ya. Akhirnya apa? Bumerang untuk diri kita sendiri ya, imunitas rendah, malah nanti kita sakit bukan karena COVID-nya, tapi penyakit yang lain. Ya kan? Penyakit yang lain membutuhkan akhirnya kita harus keluar rumah, melibatkan keluarga yang lain, keluar lagi, kontak lagi dengan orang lain. Nah, itu yang harus kita jaga. Nah, kaitan dengan kondisi saat ini, yang kenapa ini saya perlu sampaikan, kenapa kita dihimbau untuk menggunakan masker seluruh masyarakat. Ini penting sekali saya sampaikan. Begini, penggunaan masker secara ilmu kesehatan masyarakat itu kita tidak memandang dari status pasien yang sedang dirawat atau orang yang sedang sakit, tidak. Tetapi bagaimana membuat kondisi masyarakat itu sehat semua. Artinya apa? Pada saat kita menggunakan masker seperti ini, orang yang sakit itu tidak menularkan kepada orang lain ya. Kemudian yang namanya flu biasa itu sudah banyak nih di mana-mana. Kalau orang misalnya sekarang tidak menggunakan masker, kemudian ada yang flu satu orang, itu bisa menularkan ke satu ruangan misalnya ya. Kalau bayangkan kalau seandainya satu orang ini menularkan flu biasa, kemudian nanti karena kita tidak bisa membedakan flu biasa dengan COVID ini sama ya, gejala flu-nya sama. Akhirnya semua dianggap sebagai COVID nanti. Bayangkan berapa orang yang datang ke rumah sakit, akhirnya apa? Tidak fokus untuk mengurus memang benar-benar pasien yang spesifik bahwa itu COVID. Jadinya semuanya kacau ya. SDM kita yang di rumah sakit fokus untuk mengatasi flu biasa yang dianggap COVID, belum lagi penggunaan APD yang akhirnya membutuhkan anggaran yang besar, belum lagi pemeriksaan swabnya ya tidak efektif. Jadi dengan penggunaan masker ini memang ini sangat bagus ya. Jadi kita bisa setidaknya untuk menghindari penyakit-penyakit yang
secara umum ini seperti flu biasa. Jadi tidak mengaburkan diagnosa nantinya. Jadi benar-benar nanti yang memang gejala, ada riwayat, itu saja yang kita tangani. Jadi fokus tenaga medis, tidak kita mengeluarkan sumber daya yang berlebihan dalam penanganan ini. Ya. Oke, ngomong-ngomong masalah masker nih, dokter, sekarang kan banyak sekali yang memproduksi masker kain. Itu untuk memproteksi diri dari virus. Nah, kain jenis apa nih, dokter, yang bagus, dan berapa lapis nih kain yang idealnya digunakan untuk masker? Ya. Khusus untuk masker ini sebenarnya ada lapisan-lapisan ya. Kalau kita melihat masker bedah, ya masker yang lainnya itu ada 3 lapisan. Ya, ada 3 lapisan yang idealnya dipakai. Jadi ada yang nanti kedap bagian luar, kemudian halus di bagian dalam. Itu biasanya kita bisa modifikasi yang bagian tengahnya. Makanya itu banyak juga yang mengeluarkan jenis masker yang akhirnya bisa dimasukkan tisu. Betul. Prinsipnya sebenarnya semua masker boleh. Bahkan kalau orang tidak punya masker, sal dipakai, jilbab dipakai, tutup lagi lebih banyak lagi, misalnya semacam cadar itu ditambah lagi ya. Itu boleh. Prinsipnya adalah bagaimana udara luar dengan pernafasan kita ini bisa jangan sampai loss begitu saja ya. Jadi harus ada penyaringnya. Jadi prinsipnya adalah tidak lagi sekarang ini kita menggunakan masker bedah. Jangan sampai ada pemborongan, penimbunan segala macam seperti awal-awal ya. Jadi sudah dijelaskan bahwa ada penggunaan dari ketiga jenis masker ini, tentunya masker N95 dan masker bedah itu adalah untuk orang yang di tim medis yang menangani pasien. Ya, masker bedah boleh dipakai untuk pasien-pasien yang sedang kondisi sakit. Karena prinsip masker itu sebenarnya adalah supaya si sakit ini tidak menularkan kepada orang lain. Ya, itu prinsip masker. Yang ketiga adalah baru masker untuk orang awam, yaitu masker kain. Ya. Prinsipnya semua boleh. Ya, senyaman mungkin. Mungkin ada yang merasa pakai kaos boleh, tapi lapisannya 3. Kalau bisa lebih juga tidak apa-apa. Ya. Tapi jangan sampai sesak napas saja ya. Jadi prinsipnya adalah bagaimana mengatur ya supaya ini ketutup. Itu saja prinsipnya. Jadi tidak usah dipusingkan, wah ini tidak sesuai. Ya itu perdebatan lagi macam-macam nanti ya. Prinsipnya pakai masker, itu saja yang kita himbau. Minimal 3 lapis kalau bisa. Ya, jadi mengenai bahan bagian dalamnya paling enak silakan disesuaikan. Makanya masker itu kan boleh dijahit sendiri ya. Jadi tidak ada permasalahan. Yang paling penting penggunaan masker itu ada batas waktunya. 4 jam sesuai dengan yang direkomendasikan, atau jika sudah basah misalnya kena keringat kita, itu idealnya dicuci karena itu bisa menjadi sumber penularan. Masker ini jangan salah, ini bisa menjadi sumber penularan juga masker itu, makanya harus selalu dicuci 4 jam atau pada saat kotor atau sudah basah misalnya ya. Jadi itu harus makanya masyarakat harus punya persediaan ya, minimal 2 misalnya, cuci nanti pakai lagi. Tapi ingat, yang paling aman adalah tinggal di rumah. Ya, kalau penggunaan masker jika harus keluar rumah. Jika harus keluar rumah. Nah, ini Pak Yusron, ini seperti yang sudah dikatakan dari awal-awal, kalau misalkan nih ya seseorang nih, misalkan Kika nih menerima sebuah informasi dari smartphone itu kan sekarang kan penggunaan smartphone kayaknya semakin tinggi ya tingkatnya. Gimana caranya memastikan ini informasi benar apa enggak sih? Ini informasi hoax apa enggak sih? Oke.